Salam The Warriors. Dalam program Grow Up Together ini akan dibahas materi-materi pembelajaran di dalam perkuliahan di STT Sanggakala. Anda akan menyaksikan diskusi-diskusi para mahasiswa di tengah-tengah jam istirahat mereka. Jadi, saksikan terus jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga berikan komentar atau tanggapan kalian di bawah ini. Dan jika ingin bertanya juga boleh langsung ditulis, serta dukungan kepada pelayanan kami bisa disalurkan ke rekening di kolom deskripsi di bawah ini. Yuk kita saksikan. Guys, kemarin tuh yang kuliah entrepreneurship gimana? Yang dapat paper di sini siapa? Pak Ben ya? Enggak. Pak Ben. Pak Ben dapat. Pak Ben dapat. Oh, dapat. Terus gimana tuh Pak Ben? Udah bikin belum? Baru Baru bikin. Kirain baru niat. Emang itu yang dapat berapa kok harus bikin nih? Yang kemarin dapat berapa ya? Itu kayaknya di bawah 80 ya kemarin ya kalau nggak salah ya. Oh, pokoknya enggak di bawah 8. Di bawah 8 bikin. Iya, buat ngangkat nilai lagi kayaknya buat. Tentang apa sih Pak Ben? Tentang Ada tema-temanya gitu nggak sih? dan mesti bebas cuman di kurang lebih tentang bagaimana memiliki jiwa wirausaha dalam pelayanan. Terus keren juga tuh memiliki jiwa wirausaha dalam pelayanan. Iya. Keren loh itu maksudnya temanya yang Pak Ben. Tapi sejauh ini menurut teman-teman nih wirausaha tuh pelayanan boleh nggak sih? Nah, itu dia yang mau aku tanyain. Kayak misalnya kalau misalnya kerjaan kita tuh sehari-hari emang hamba Tuhan, pendeta gitu lah. Boleh nggak berbisnis? Gitu? Tanya aku. Kalau buat aku pribadi boleh kalau dia bisa memanage waktunya. Misalkan contoh, dalam seminggu ini. Ya nggak mungkin khotbah sambil jualan sayur. Iya, enggak. Jadi misalkan kalau aku nih contoh, misalkan kalau aku pelayanan, terus aku kan bisa nih, misalkan aku ketemu orang, misalkan aku punya produk sendiri, misalkan aku kan bikin siomay, bisa aku bawa nih, oh ini nih aku bagi misalkan buat yang datang hadir gitu, maksudnya sambil memperkenalkan, tapi kan Nggak bisa setiap kali begitu. nggak bisa setiap kali, tapi seenggaknya kan kita bilang oh nanti kalau memang butuh misalkan cocok dan produk ini Pesan saya ya, ada gitu. gitu aja kan itu bisa. Dan maksudnya itu kalau dari saya, mungkin kalau dari teman-teman yang lain kan mungkin juga ada berpikir tapi caranya beda gitu. Kalau Iya kan? menurut Ren gimana? Pak Ben gimana? Kalau misalnya pendeta itu boleh nggak berbisnis gitu? Kalau menurut aku sih berbisnis untuk menunjang pelayanan ya oke. Cuma kalau udah money oriented ya salah juga. Kalau misalkan Oh, fokusnya Iya. hanya ke Nah, uang. berarti betul. niat tujuannya itu yang mesti di benahi ya itu ya, maksudnya iya, jadi biar nggak salah. jangan sampai ntar misalkan targetnya. nih kita pendeta ya contohnya nih, misalkan kita udah jadi pendeta terus tiba-tiba pelayanan bisnis kita nih maju banget nih. Terus duitnya banyak. Mulai goyang. Iya. Mulai Terus tergoda. akhirnya ntar pendeta kita mikirin ke iya, uangnya gitu. nah udahlah wakil gua aja suruh pegang gereja akhirnya gitu. Jadi akhirnya malah dia fokus ke bisnis, malah Pelayanannya pelayanan lupa kan. Iya betul. Kalau Pak Ben nih gimana nih yang buat makalah? Nah, itu sih yang menjadi banyak pemimpin gereja itu jadi tabu banget gitu ya. Yang jadi konsepnya salah gitu kan tentang apa ini entrepreneurship gitu. Ya seperti itu sih kurang lebih. Nah, Pak Ben bikin paper itu ambil ini bahannya dari mana, Pak? Maksudnya kan kita kalau mau bikin paper paling nggak ada Referensi. ya referensi buku kah atau dari internet kah gitu. Pak Ben carinya gimana? Pakai apa? Oh, kemarin sih sempet lihat di beberapa buku doang sih, baru beberapa buku. Oh, dari buku gitu ya. Jadi Pak Ben juga Dari ada Alkitab ini ya. juga ada nggak Pak Ben? Ada. Ada juga. Iya. Ya kalau untuk entrepreneurship ini kan wirausaha dari zaman perjanjian lama juga ada, perjanjian baru juga ada. Ya, contohnya kayak Abraham kan memiliki banyak ternak. Oh iya iya. Oh, bisa ya juga gitu.
bisa kan? Jadi oke. Itu kan jadi kan dia bisa mempersembahkan itu kan yang lemak-lemak yang terbaik, lembu-lembu yang terakhir buat Tuhan. Ya kan? Benar sih. Mhm. Ya kayak Ayub kan juga dikasih Tuhan juga kan, pada akhirnya juga dibalikin lagi kan, benar nggak? Iya. Berarti aku nangkepnya intinya sebagai seorang hamba Tuhan kita boleh mempunyai usaha sampingan selain pelayanan kita, tetapi intinya Motivasi. seperti yang tadi Ren bilang itu tuh, biar kita jangan sampai terpuruk jatuh, fokus dan niatnya kita itu kali yang mesti tetap kita lurusin. Tapi memang godaannya di situ ya, maksudnya pelayanan, terus kita ada usaha juga. Begitu ada jadwal pelayanan, terus begitu tiba-tiba ada itu juga kan, tiba-tiba pesanan membludak nih, contoh. Jadi akhirnya dikasih ke wakil gitu. Iya, jadi kan kita kan. Jadi akhirnya udahlah di wakil situ gue aja lah yang pegang. Iya, kan Bukan kalau Tuhan prioritasnya berarti aku ya. bilang kan di situ kita diuji. Mana nih tujuan kamu? Mau ke aku, maksudnya akunya Ke Tuhan, Tuhan. atau ke usaha kamu nih gitu. Nah, Pak Ben kan usahanya apa itu? Bebek. Nah, Aduh, nasi bebek. aku takut nih tiba-tiba kalau Pak Ben dapat, misalkan contoh Pak Ben udah dapat jadwal nih, terus tiba-tiba hari itu juga berbalas pesanan membludak. Nah, Pak Ben gimana nih? Pak Ben kali yang mana Pak Ben? Nah, Ya, kata Pak Ben gini, kata Pak Ben gini, tunggu gua mau ada kalkulator dulu, hitung dulu. enggak juga sih. Ya apa? Mungkin kalau misalkan emang diperlukan juga yang kayak pesanan catering kayak gitu, ya mungkin bisa dioper ke orang lain yang kemampuannya. Kita Tetap fokus. prioritas Tuhan dong berarti ya Pak. Kalau pesanannya misalkan nasi bebeknya satu peternakan Pak Ben. Gede banget itu. Jangan ngaco, Betul, jangan wah. ngaco. Banyak banget itu Pak Ben. Aduh, peternakan aja kan. Tapi aku percaya sih, maksudnya kan kalau yang kayak tadi kita bahas ya, maksudnya gimana nih tiba-tiba misalkan kita dapat ada tugas pelayanan, terus berbarengan dengan ada yang ini juga mau pesan sama kita, kan itu kan pilihan yang sulit kan, sebenarnya sulit kan. Tapi aku percaya misalkan andai kata kita memilih ya udahlah yang seperti tadi Pak Ben bilang, ketika kita kayaknya nggak sanggup ya gitu, soalnya berbarengan banget nggak bisa, misalkan Kasih ke orang. kita lepas, misalkan kita bisa Pak Ben lepas ke mungkin ke saudara yang ini kamu aja deh yang handle, aku nggak bisa misalnya gitu. Aku percaya sih Berkat Tuhan ke dia. berkat Tuhan tuh tetap ada, maksudnya memang Tuhan kasih pilihan nih, lu mau tetap ambil bagian pelayanan kamu, apa tetap kamu tergiur dengan, maksudnya apa mau ambil pesanan kamu gitu kan. Tapi aku percaya begitu kita melepas misalkan, udah deh Tuhan, ini aku ambil tugas deh, ini yang buat pesanan aku oper ke saudaraku misalkan gitu. Tapi aku percaya sih di balik setiap keputusan yang kita ambil, Tuhan sudah Ya. menyediakan jawabannya masing-masing buat kita dan apa yang akan kita terima dari keputusan kita itu. Aku percaya sih bahwa berkat Tuhan itu nggak pernah habis, nggak pernah berkesudahan dalam hidup setiap kita sih. Caranya Tuhan aja memberkati kita beda-beda. Makanya kan lagi itu kan kita pernah bikin renungan tuh Fon, yang pas saya suruh. Ada pernah satu temanya karena ini pengalaman pribadi gitu. Kita diberkati Tuhan pada saat kita nggak pelit sama orang, kita juga memberkati orang. Berkat Tuhan tuh ngalir gitu. Pada saat kita bisa mengucap syukur, berkat Tuhan tuh ngalir. Jadi ya seperti Sony bilang tadi, kalau misalnya Pak Ben dioper ke saudaranya nih misalnya, berkat buat Pak Ben itu tetap ada. Tetap ada Gitu. dengan cara Nggak Tuhan mungkin. sendiri memberkati Pak Ben gitu, bukan lewat Jalannya pesanan. lain lagi. Iya. Jalannya beda. Nggak bisa kita pikirin gimana ya siapa yang mau berkati saya gitu. Nggak bisa sih Ren. Betul, Maksudnya betul. cara Tuhan kita kan nggak tahu gitu dari mana. Tapi kita juga bisa, maksudnya hamba Tuhan yang bisa mempunyai jiwa entrepreneur gitu ya, maksudnya buat menjadi seorang pengusaha. Itu kan juga sebenarnya bukan dari alam, maksudnya bukan karena diri kita hebat. Itu juga karena kan Tuhan kasih kita mempunyai ada jiwa kemampuan seperti itu. Dan nggak semua orang punya kan, misalkan contoh nih Aku nggak bisa. Nah, jadi kan maksudnya di antara kita berempat aja kan belum tentu semuanya punya jiwa seperti itu. Makanya aku bilang itu Tuhan taruh di masing-masing orang. Tuhan lihat nih, misalkan orang yang bisa, misalkan Pak Ben bisa, Tony bisa, misalkan Silvi kayaknya kurang bisa. Nah, maksudnya kan Tuhan tahu nih kemampuan setiap kita. Jadi kalau misalkan ada kata kita juga pelayanan kita jalanin gak ada kendala, terus juga misalkan usaha kita jalan gak ada kendala, itu bukan karena kita hebat, tapi karena memang Karena Tuhan tahu memang. kamu memang bisa, jadi saya percayakan kamu mempunyai menjalankan usaha kamu gitu. Jadi
di saat itulah kita mesti ingat, bukan karena kita keren, kita hebat, tapi karena Tuhan Ya, memang Tuhan. kasih. Kalau Tuhan nggak kasih juga kita nothing. Itu apa? Kayak kasih karunia. Iya lah ya. Maksudnya kita Bisa bisa masuk nggak sih? Tapi soalnya Masuk, ya. nggak ada semua orang loh punya jiwa apa talenta. jiwa ya bisa dikatakan talenta juga ya. Maksudnya nggak semua orang punya Iya. jiwa. Ngerti kan, Ben? Ngerti. Kayak Foni, dia bisa jualan. Bisa jualan kan nggak semua orang Iya, bisa aku nggak bisa gitu. ya. Jualan tuh nggak bisa. Nggak usah begitu. Dulu kan suka ada MLM tuh. Jual parfum apa lagi. Nawar-nawarin ya. Poin. Hmm. Nawarin ke temen aja, mau ngomong aja rasanya, aduh kaku gitu Aku ngurus. nggak bisa. Gak bisa gitu. Saya juga nggak bisa. Saya tunggu dikasih. Tapi sebenarnya itu kemampuan juga karena kalau kita belajar si Komunikasi Matius, skill. Ya. Matius kan tadinya pemungut cukai kan. Orang yang pemungut cukai itu kan dia punya sifat mencatat tuh. Ya. Karena kan dia harus detail tuh. Uang gua masuk hari ini berapa ya gitu kan. Nggak boleh miss. Iya kan? Terus detail-detail kecilnya dia perhatiin gitu. Karena hilang seperak aja udah berarti Iya. banget kan. Udah jadi perkara. Tapi kenapa Tuhan pilih dia kan ujung-ujungnya? Akhirnya dia bukan mencatat begitu lagi, akhirnya dia catat kitab Matius. Iya. Bener nggak? Akhirnya kita baca sekarang. Nah itulah mungkin kalau misalkan hari ini kita nggak bisa jualan, kita nggak bisa ngomong, nah Tuhan mungkin pakai cara yang lain. Yang iya, dulu apa pernah dibikinin orang tuh arti nama Silviana gitu, S-nya apa? Gue lupa detailnya. Yang gue inget gini, Silvi itu bisa berhasil kalau bekerja di bawah tekanan. Dalam arti sekarang gue suka mikir tuh, Mohon. Maksudnya kayaknya iya gitu. Kalau diperintahin pasnya gini, oh gue kerjain tuh satu semua beres gitu ya. Tapi kalau misalnya gak dikerjain, enggak gitu. Berarti dia tugas paper banyak juga itu di bawah tekanan beres. Bisa ada 2 paper nih tugas, misalkan masing-masing 5 halaman 10 dong. Mesti dikumpulin dalam seminggu, itu kan bawa tekanan tuh kan 10 lembar. Aduh, kita kan pasti kita kadang mau bikin 5 aja tuh susah gitu kan. Terus dia 10 kan dia berarti di bawah tekanan udah beres itu 2 paper itu kelar. Berarti karunianya begitu. Nah, ini yang arti nama itu yang SMS itu ya? Nggak tahu lagi itu lagi ulang tahun atau apa. Kamu nggak cocok Ada kerja yang- di air gitu? Oh, Ringbon ya? bukan ya? gitu. Pokoknya aku ulang tahun terus ada yang ngasih segini gitu pajangan arti nama itu Silviana. Nah pokoknya salah satunya itu ada Silvi itu bekerja baik jika di bawah tekanan gitu misalnya. Makanya karunia tiap orang beda. Mungkin Beda-beda. ada yang bisa, ada yang nggak bisa Betul, gitu kan. Nggak semua orang. Makanya kan Tuhan adil, maksudnya baik. Dia maksudnya misalkan kayak tadi Silvi bilang, aku nggak merasa nggak punya jiwa entrepreneurship, kayaknya memang nggak ada di situ dari dulu. Tapi Tuhan kasih sesuatu yang lain lagi yang belum tentu ada Orang di lain saya, bisa, ada di iya. Ren, ada di Baben gitu loh. Mungkin aja orang kalau yang hidupnya kayak aku gitu di bawah tekanan dia malah jadi stres, sakit bunuh gitu diri. kan. Bunuh diri akhirnya, aduh. Kacau. Kacau. Jadi kalau misalkan hamba Tuhan nih yang mau punya usaha, berarti dia juga mesti, berarti kan kita melakukan segala sesuatu pelayanan itu komitmen juga kan ke Tuhan. Berarti kita usaha itu juga komitmen juga kan. Maksudnya kayak kita jualan itu kan bukan main-main kan. Karena kita bisa berjualan aja juga bukan yang seperti tadi, bukan karena kita yang hebat, kita pintar, tapi memang Tuhan yang Kasih kasih hikmat. kita hikmat. Jadi kita, oh kayaknya saya bisa nih melakukan ini. Nah berarti kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh kan. Betul. Karena aku percaya kan, maksudnya kita sampai bisa melakukan yang lain-lain tuh, aku percaya sih itu semua datang dari Tuhan, bukan karena kita lahir kita udah hebat. Mana ada yang baru lahir udah bisa baca Bisa tulis ya. Makanya gitu loh. Sama motivasi itu kan tadi ya. Berarti kalau kita memang dikasih Tuhan punya kelebihan untuk menjadi seorang maksudnya pengusaha juga, harus ingat tuh melakukannya juga mesti sungguh-sungguh seperti Untuk Tuhan. seperti buat Tuhan juga kan, sama berarti. Soalnya di dalam usaha juga kan kita juga bisa sambil melayani. Contoh nih, misalkan kita punya buka usaha, terus misalkan orang udah habis beli tau apa kan, makasih ya gitu, Tuhan Yesus memberkati gitu, God bless gitu. Padahal ngomong doang itu Iya, kan. seenggaknya Tapi kan ada sesuatu. kita udah mengucapkan sesuatu yang memberkati orang gitu. Maksudnya kalau memang sih kita lihat, nah itu mah simple thing gitu, tapi
kalau kita melakukannya dengan segenap hati, aku percaya sih kalau kita melakukannya dengan keluar dari hati kita benar gitu, nama Tuhan juga akan disenangkan dengan apa yang kita kerjakan gitu. Tapi emang kalau sekarang nih banyak yang maksudnya kita lihat pendeta yang misalkan kaya banget nih ya, terus pendetanya berduit banget, pasti kita langsung banyak yang Sejon. kaya banget. Apa banget tadi ya? Kaya banget. Oh, kaya banget ya. Jadi kita tuh kayak iya, ini pasti duitnya benar nih. Gitu pasti kita sekarang. Cuman Tunggu. itu karena Enggak, rasa tunggu. iri hati tuh Kamu banyak. ganti dulu kita. Iya, kamu ganti. Aku jangan. Jadi aku pernah ketemu beberapa orang tuh kayak yang Wah, ini kayak iya. ini kayaknya nggak benar nih. Iya, lihat pendeta pakai apa jam Ya, tangan keren, keren gitu. gitu Iya, aja. kayak panik gitu, udah duitnya dari mana nih? Padahal kan kita nggak tahu, mungkin ini Iya. dikasih segala macam. Terus kalau memang Tuhan pingin berkatin dia seperti itu ya nggak ada salah. Kalau juga. ngomong kayak gitu, kan ada juga orang-orang yang memang dari sononya gitu udah memang kaya. Maksudnya sebelum Tuhan panggil pun Jadi pendeta dia udah kaya. Iya. Ya memang aku percaya ada yang kayak begitu, maksudnya dari dulunya. Terus kan seperti tadi lagi, ada juga Tuhan yang kasih talenta nih, misalkan sekarang kan zamannya orang suka main saham. Ya kan? Nah, ada gini loh, kita kan belum tentu kita ngerti baca pergerakan. Ada yang Tuhan kasih talenta di situ, Forex, dia ya. bisa baca. Dia nggak perlu kerja masuk kantor yang kayak maksudnya 9 to 5 gitu kan. Tapi dia main di ini nih, tapi dia bertekun di situ. Kalau Tuhan bilang kalau kita setia pada perkara kecil, Tuhan akan tambahkan kan perkara besar. Kalau dia tekun di situ kan lama-lama kan akan berbuah, menghasilkan. Nah, dia bisa kan hidup dari situ sambil dia menjalani pelayanan dia, tapi dia juga bisa ada usaha dari main forex gitu kan. Jadi masalahnya boleh nggak itu main forex? Kenapa? Intinya pekerjaannya halal aja sih. Intinya sebenarnya. halal sih Pak Ben, kalau dia bukan maksudnya merampas hak-hak orang mah itu mah nggak apa-apa. Dan nggak semua orang loh bisa baca kayak begitu loh. Itu butuh kejelian, perhitungan yang tepat loh Pak Ben. Tapi kan Karena- banyak nggak banyak juga kan yang hancur juga kan karena Iya. Nah kan di setiap usaha kan ada ujian juga, mas kayak di saham itu kan juga mental mesti kuat tuh. Iya. Kalau misalkan di saat dia udah naik, waduh ini keputusannya kan kalau tergiur begitu dia keluar koridor nggak taunya drop kan, habis dia tadi situ kan juga dibutuhkan bener-bener hikmatnya. hikmat di situ loh. yang gue tahu kalau soal saham itu gambling itunya kan yang nggak boleh itu. Membaca peluang. Iya kan. Membaca peluang itu dia mesti. Nah ini kan kita baca berita terus setiap hari. Dan maksudnya kan kalau ada yang Tuhan memang dia taruh talenta di situ, berkata di situ kan kita nggak bisa langsung menjudge orang gua di sini nih. Gitu misalkan tiba-tiba hari ini oke jos, tiba-tiba dia pokok uang bentar yang banget nih wah ini gitu kan. Tapi termasuk judi nggak tuh? Apa? Termasuk judi nggak? Enggak. Beda Aduh. ya sama judi. Kita mau bahas saham di sini. Jadi mantep. Enggak, kita kan makanya kan tadi yang hamba Tuhan tuh yang maksudnya Tapi menarik sih, ini menarik. iya, maksudnya hamba Tuhan tuh yang dia tetap menjalani pelayanannya. Tapi orang lihat nih, ini kenapa nih pendeta nih tetap oke ya, maksudnya penampilannya tuh maksudnya nggak tetap bisa memaintain diri dia. Gua lihat dia nggak kerja, dia nggak ada usaha. Orang nggak perlu tahu kita usaha apa. Berkat kita tuh Tuhan yang sediakan gitu loh. Jadi kita nggak usah pusingin hidup orang. Tuhan udah mengatur berkat masing-masing gitu. Kalau misalnya berkatnya dia hidupnya dari main saham, ya itulah jalan dia. Misalkan jalannya Pak Ben, misalnya Pak Ben terima catering, ya nggak sih buat menunjang hidup. Dari itu kan jalannya dari Tuhan. Ya udah kan masing-masing kan beda, punya marketnya masing-masing. Jangan tiba-tiba langsung, wih si Ren hari ini nih, gila, langsung kasih gaya apa nih? Ini mungkin lucu Pak. Jepang ya. Tapi menarik sih pertanyaan Pak Ben. Tadi Pak Ben nanya kan Apa judi? Judi nggak sih apa? gitu? Waktu itu aku pernah dengar begini, setiap kehidupan yang kita ambil ini sebenarnya gambling. Judi juga. Iya, Nah. kita mau keluar rumah, kita misalkan mau jalan ke gereja nih. Hujan kan nih? Iya, benar nih. Itu kan gambling juga. Kita mau jalan atau enggak? Iya. Itu tuh kayak kita bertaruh sama kehidupan gitu loh. Ini ada misalkan ada pelayanan ini. Ambil nggak nih? Iya, itu kan kita hitungannya ya sudah apa ya? Kita bertaruh gitu. Ini kalau gua ambil ini, gua dapet ini. Kalau nggak ambil gitu.
Aku pernah dengar seperti itu. Tetap aja mesti memilih kan di antara dua pilihan itu. Cuma kan. menarik sih pembahasan Iya. tentang investasi ini. Tertarik sebenarnya Ren. Tapi masalahnya saya nggak mengerti. Masalahnya saya nggak mengerti. Iya. Masalahnya sekarang kita lagi bahas itu paper yang pakai dia belum kelar. Iya. Nah, ada pertanyaan nih Hmm. mengenai Dan entrepreneur suasana. gitu kan. Di Matius 21 ayat 12 kan dimana Tuhan Yesus kan menjungkir balikan meja-meja tukar ruang di cuci. Nah, Matius mereka berapa, Ben? merpati. Matius 21. 21 ayat 12. Iya. Ya. Betul. Nah di situ kan jadi banyak pendapat yang mengatakan Tuhan Yesus aja nggak boleh itu nggak boleh tidak memperbolehkan orang berjualan di bait suci rumah Tuhan gitu. Apalagi katanya kan yang jualan situ kan orang Lewi kan, Iya. yang juga hamba Tuhan. Nah itu bagaimana? Yang aku tahu nih, dari hasil Terbuktinya paper. bukan, lagi tuh disuruh khotbah. Oh. Iya, Nah, betul. pas betul. buka ini tuh ada lihat di Alkitab hidup berkelimpahan tuh yang di situ ada tuh dijelasin, maksudnya orang yang berjual beli di bait Allah ini akhirnya tuh orang-orang Lewi itu mereka ada berdusta, ada penipuan di situ. Iya, betul. Terus pokoknya cara-cara yang nggak jujur dipakai saat jual beli itu yang Tuhan nggak mau. Jadi kayaknya kalau mereka jualannya Jujur, iya nggak mungkin pakai acara tipu menipu. tipu gitu, mungkin boleh bener nggak? Bisa jadi. Pasien boleh dibantu di acara Deep Talk with Pasien, mantap. Siapa tahu kita salah. Iya, waktu aku baca Enggak, tapi memang yang mungkin seperti itu ya, karena kan kalau bisa kita bayangin mungkin waktu itu ada yang nego-nego terus mungkin dia nggak jujur ya kan. Aku penasaran gitu, kenapa Tuhan sampai marah gitu, dan dia marah Betul. sampai dia jungkir balikin gitu. Terus di bacaan itu tuh ada dibilang karena para penjual itu berlaku tidak jujur, mereka melakukan tipu. Gitu. Berarti kalau yang aku tangkap, ketidakjujuran mereka itu yang bikin Tuhan murka. Mungkin kalau mereka melakukan seperti biasa, maksudnya sesuai aturan, mungkin kurasa Tuhan nggak akan perlu berbuat sampai pelarangan sambil Ada penukar uang Iya. gitu kan, ngelakuinnya nggak jujur gitu. Jadi ada tipu-tipu di sana gitu. Berarti Iya, ini berarti karena kan- di ayat yang ke-13 kan sebenarnya Yesus nggak mempermasalahkan perdagangannya kan, tapi dia Iya. bilang kan ada tertulis rumahku disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah mungkin yang penyamunnya ini nih Yang bermasalah. yang bermasalah. Sebenarnya bukan usaha orang-orang di situnya. Karena sebelumnya kan juga sebelumnya juga udah ada kan yang mereka udah ada jualan seperti itu kan di sekitar dekat-dekat bait Allah. Mungkin karena memang ketidakjujuran mereka itu yang membuat Tuhan tuh tidak suka, marah. Betul. Dan Tuhan, kalau aku bilang aku setuju sih, Tuhan tegas gitu. Apalagi kan tadi Pak Ben bilang orang Lewi ya. Tugas Yesus kan Lewi tugasnya apa? Ya kan melayani di mana? Jadi kan, nah kalau mau melayani terus dia juga butuh dia mau ada pemasukan lagi nggak apa-apa, tapi berlakulah Jujur sesuai firman Tuhan. Iya. Itu kali yang dimaksud. Makanya sampai Tuhan marah bener, karena ya masing-masing yang jualan ya dengan cara masing-masing untuk dapat untung yang besar mungkin. Jangan cara apa ya dia nipu gitu. Iya bisa jadi. Berarti Ya sebenarnya mungkin di sini juga kita diingetin kali ya supaya kalau kita mau jualan juga jangan Tuhan nggak suka. Iya, suatu hari begitu misalkan kita masing-masing kita punya Usaha. niat buat menjalankan usaha, jalankan tuh dengan baik gitu. Maksudnya gak usah kayak itu tadi nipu-nipu berdusta, jangan sampai Tuhan murka ke kita. Bisa tumpul itu. Iya benar sih, soalnya nggak ada ditulis ya. Karena mereka jual beli di depan rumah. Ini juga termasuk materi yang saya buat di paper sih. Ternyata. Oh jadi Wamen hanya Dia minta bantuan ternyata. Pak Ben gak gratis loh. Sekarang udah nemu jawabannya Wamen. Udah nemu katanya, thank you. Katanya paper besok kelar. Paper entrepreneur besok kelar katanya. Ya tapi kalau tadi pertanyaan ini nih, ada juga aku pernah nonton di YouTube The Warriors tuh, Oh yang mana nih? yang 3 orang tuh, yang bahas. Oh. Iya, Apakah seperti hamba itu. Tuhan? Hamba Tuhan boleh ini apa enggak? Berusaha. Nah itu boleh tuh dibuka juga, itu bagus tuh.
Iya boleh itu boleh tuh Pak Ben jadi bahan Iya. paper tuh lumayan. Ya, Siapa tahu nemu jawabannya di Nemu situ. jawabannya. apakah hamba Tuhan boleh bisnis juga atau Iya enggak? soalnya yang bahas Iya. itu tiga-tiga hamba Tuhan. Betul. Bukan kayak kita yang masih mahasiswa beda itu udah lebih terjun ke dunia usaha itu. Karena yang satu itu setahu aku latar belakangnya memang pebisnis juga. Nah kalau yang satu bener-bener hamba Tuhan Tuhan. aja, ya kan? Terus yang satu juga masih juga gitu. Sama Tuhan dan pengusaha juga. Iya. Di dunia, masih di dunia ini sekuler. Iya. Dan mereka bisa menjalaninya tuh balance. Balance, Nah, iya. mungkin mereka bisa berbagi tips ya. Tetap bisa menjalani tugas pelayanan, terus tetap juga usaha dia juga nggak apa namanya. Jadi berkat di sana. Aku percayalah Tuhan pasti kasih kita masing-masing hikmat. Jadinya kita bisa berjalan menjalankannya itu dengan baik gitu loh. Ingat Ya. banget dulu suka diajarin doa gini kan. Hmm. Tuhan berkati aku bukan untuk aku hanya sekedar kaya, tapi Tuhan berkati aku supaya aku bisa memberkati orang lain. Jadi pada saat kita minta Tuhan berkati, bukan hanya diri kita gitu, tapi buat kita bagi keluar gitu. Betul. Jadi mintanya bukan buat ke kita doang, tapi tangannya tetap bagi ke yang lain. Gitu deh. Tuh, memang kita harus mulai belajar berbagi. Karena ya Tuhan lihatlah maksudnya. Susah nggak tuh? Hah? Susah nggak? Kalau ngomongin kayak gampang, Gampang. Iya kan? tapi pada saat dijalanin, Iya susah tuh. Kalau bagi jawaban UAS itu mungkin agak susah. Berbagi dalam hal itu mungkin agak berat. mungkin gini, pada saat kita berkelebihan itu Bisa. mudah-mudah aja. Tapi nggak juga loh. Karena orang nggak kayaknya ya kalau menurut aku tuh orang nggak pernah ada yang ngerasa gue udah Cukup. berkelebihan. Bukan selalu berasa kurang Iya. terus. Iya, iya. Ngerasanya pasti kurang terus. Ntar kalau misalkan udah punya duit bermiliar-miliar nih, kalau gue bagi dikit, Iya kurang dong gitu jangan bukan apa, berarti bahasanya bukan berkelebihan apa ya? Udah terbiasa Saat kita banget. bisa bersyukur Oh, iya. dengan apa yang Tuhan kasih Betul. buat kita bakalan bisa Iya, banget. Kalau iya. merasa cukup orang Orang nggak nggak pernah akan. merasa Iya. cukup. apalagi kelebihan. Oh iya, Iya iya. kan? Orang punya mobil 5 aja masih kurang. Kalau Berarti dia masih bersyukur. punya duit ya, Hmm. masih kurang. Berarti bersyukurnya itu. Iya. Nggak pernah nggak Ren? Dalam keadaan kita nggak ada, tapi ada suatu situasi gitu Tuhan suruh kita kasih Kasih. ke orang. Nah, kasih kamu punya ke dia gitu. Gue pernah tuh Fon, kita duit tinggal segini nih gitu, misalnya 50.000, ya 50.000 nya. Terus tau ada anak-anak kecil gitu, tante belum makan gitu, terus rusuh ya. Gimana? Iya. Itu ntar kalau ada suara di hati ya suruh kasih. Iya, makanya lagi itu pernah di McD. Aku inget banget ada anak kecil hujan-hujanan, kita lagi pada makan belum ada silo di dalam, terus tuh anak kehujanan di depan. Terus aku mau beliin, mau kasih gitu, takut diomelin. Diomelin pas itu. Jadi aku ngomong, boleh nggak aku beliin satu paket kasih tuh anak gitu. Bukan dalam arti kita lagi kelebihan duit, enggak gitu, cuma mau kasih aja tuh anak sian gitu. Iya. Karena dia lepas sepatunya di depan situ banjir gitu, satu tas di belakang pakai topi bawa sepatu gitu, terus dia kedinginan gitu. Nah terus ya udah sana gitu. Aku beliin terus kasih gitu. Makasih ya tante, makasih gitu. Makasih ya, kamu makan dulu baru pulang ya, nanti masuk angin gitu. Nah pada saat itu tuh kita ngasih nggak seberapa Ren, cuma satu paket ayam sama nasi gitu, sama minum udah. Cuma di hati itu kasih, berkati anak ini gitu. Padahal dalam situasi sendiri itu memang bukan lagi kelimpahan, lagi kurang gitu. Betul. Tapi ya itu Tuhan nggak pernah berhutang. Lihat gitu, pada saat kita bisa berkati orang dengan kekurangan kita, dengan apa adanya kita, berkat Tuhan ke kita tuh pasti ngalir. Nah, percaya aja gitu loh. Apapun usaha kita, kalau kita berjalan ini dengan sepenuh hati, melakukannya sungguh-sungguh, maksudnya gak ada yang kayak tadi tuh tipu dan dusta itu, berkat Tuhan tuh selalu ada aja gitu. Dan kita juga bisa akhirnya malah dari apa yang kita kerjakan, kita juga bisa jadi berkat buat orang lain, memberkati orang lain juga gitu. Ya kita juga harus koreksi sih ya, ini bisnis yang kita jalanin Benar mungkin nggak? benar atau enggak, Sesuai kita kira dengan dia apa. Tuhan suka apa enggak. Kalau enggak ntar kita ditebalikin juga nih. Mejanya, iya nggak sih? Betul, Benar nggak sih? betul. Karena yang bisa kita
kita jalankan kan itu juga dari Tuhan Tuhan, yang iya. bikin kita mampu. Jadi memang segala sesuatunya porosnya memang mesti balik lagi ke dia Iya. gitu. Oke. Berarti Pak Ben sama mengerjakan tugas ya kita Iya. nggak ada loh. Oh iya. Kita tinggal masuk ke Semangat, Pak Ben. Semangat Pak Ben. Tadi kan udah dibantu satu. Iya. Lumayan ya Juga Pak sih. Ben. Iya, udah. Iya. Kali nggak satu Ini- jawaban itu bisa nambah 2 paper lah. Dua lembar, 2 halaman. Oke, Oke sampai ya, ketemu aku mau istirahat dulu. Iya, Oke. di kelas berikutnya. Selamat Bye. menikmati.